Halo semuanya, selamat datang di podcast session episode 2. Tepuk tangan. Jadi di episode 2 ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Mari kita sambut Kak Abi. Yeay. Jadi Kak Abi ini adalah pembicara kita pada saat ini. Boleh perkenalkan diri Kak? Oke, aku Abi, nama lengkapku Abi Darhat dari PSBD Angkatan 2012. Oke, terima kasih Kak Abi. Jadi Kak Abi datang hari ini itu untuk membahas topik yang sangat spesial, yaitu tentang Mawapres. Nah, Kak Abi ini Mawapres dalam lomba Mawapres kemarin itu adalah sebagai juara 1 lomba Mawapres tingkat fakultas Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, dan juga juara 3 di tingkat universitas. Betul Kak? Betul sekali. Oke. Nah, jadi boleh Kak ceritain langsung aja Kak ya. Ceritain gimana Kak kemarin itu, boleh waktu Mawapres 2021 kemarin, boleh diceritain? Mungkin dari Mawapres itu apa dulu ya. Oke. Kalau dari berdasarkan pengumuman dari Rektorat, Mawapres itu sebenarnya adalah suatu wadah atau suatu fasilitas untuk menjaring mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi tidak hanya dalam aspek akademis tapi juga non akademis. Jadinya yang masuk ke sana itu adalah anak-anak yang bukan hanya yang IPK tinggi tapi juga yang punya prestasi di luar kuliahnya, bisa dalam prestasi akademis maupun akademis. Oh, gimana tuh Kak kemarin motivasi Kakak untuk ikut Mawapres itu apa Kak? Kalau motivasiku sendiri itu adalah karena kalau boleh cerita sedikit ke belakang lagi, aku backgroundku adalah mahasiswa bidik misi. Jadinya sejauh ini aku tidak membayar sepeser pun untuk kuliah di fakultas kedokteran ini. Wow, Alhamdulillah sih. Dan bahkan dibayar juga dapat uang saku per semester. Oh iya. Jadinya selama aku berkuliah ini aku memanfaatkan sebanyak mungkin kesempatan untuk semacam memberikan timbal balik pada institusi yang udah dalam tanda kutip ngebayarin aku lah, membuat aku bisa kayak gini sekarang. Jadinya semua lomba yang aku bisa ikuti, aku ikuti. Salah satunya adalah Mawapres. Jadinya berbagai lomba yang aku ikuti itu semacam apa ya, semacam bertitik kombinasinya itu di Mawapres. Karena seperti aku bilang tadi, Mawapres itu kan memerlukan berbagai prestasi akademik, non akademik dan lain-lain, dan organisasi dan lain-lain. Jadinya Mawapres ini semacam apa ya, titik puncaknya lah sebagai timbal balik kepada universitas ini, dan alhamdulillah juga dapat juara. Artinya motivasiku sebenarnya untuk memberikan timbal balik yang positif kepada fakultas. Terus dari lomba-lomba tersebut, pengalaman Kakak yang paling berperan gitu kemarin dalam Mawapres itu apa ya? Ada nggak? Kalau pengalaman yang paling berperan itu ada beberapa aspek ya. Kalau dari pengalaman akademik itu, salah satu pengalaman yang paling berperan itu adalah aku dapat juara 3 di Kemenlas. Kemenlas itu lomba tertentu ilmiah nasional yang diadakan oleh Bapination tahun 2020. Itu tingkat nasional, dan waktu itu aku alhamdulillah dapat juara 3 di bidang SLM-nya. Dan itu, jadi kalau di Mawapres kan setiap prestasi yang kita ajukan atau setiap sertifikat yang kita ajukan itu memiliki poinnya masing-masing. Dan poin juara 3 di nasional itu cukup tinggi. Jadinya salah satunya itu. Dan itu kalau di prestasi akademik. Kalau prestasi lain, prestasi non akademik dalam hal ini organisasi, itu tentu saja aku sebagai ketua FPD itu cukup memberikan poin yang signifikan kepada scoring di Mawapres. Itu 2 hal, dan ada satu lagi yaitu waktu itu aku jadi finalis lomba literatur review tingkat internasional yang diadakan oleh UNER. Itu juga cukup tinggi karena itu hitungannya internasional. Itu sih pengalaman cukup berguna di Mawapres kemarin. Oh ya, berarti selain akademik juga non akademisnya ya di organisasi itu juga bisa sangat berperan ya. Sangat. Oke, terus dalam proses lomba itu apa aja langkah-langkah yang perlu kita lakuin? Mungkin teman-teman pendengar tuh ingin tahu langkah-langkah yang kita diperlukan untuk ikut lombanya. Kalau untuk ikut lombanya, yang pertama itu pasti dari tingkat fakultas dulu. Dari tingkat fakultas kita harus ikut seleksinya. Kita tunggu, kalau itu kemarin sih nunggu pengumuman dari pihak fakultas, ada lomba pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat fakultas nih yang ikut. Itu yang pertama tentu saja memenuhi berkas,
Terus berkasnya itu dalam bentuk rekapan prestasi kita, Oh iya. dalam bentuk tabel kayak di ntar ada formatnya, kita Kayak ngelis CV gitu. semacam CV, kita kayak ngelis prestasi kita apa aja, baik itu juara ataupun finalis juga dihitung. Terus pengalaman kepanitiaan, pengalaman organisasi, semua itu bisa dimasukin asal ada sertifikatnya. Itu yang paling penting, asal ada sertifikat Ada yang bukti buktinya. ya. Itu satu. Terus kita disuruh buat semacam gagasan kreatif gitu. Disuruh buat gagasan kreatif terkait masalah yang ada berkaitan dengan lingkungan yang ada kita saat ini, yaitu kan kita di Unram, yaitu di NTB. Jadi kita harus membawa masalah di NTB dan kita cari solusinya melalui gagasan kreatif itu harus punya pembimbing dan lain-lain. Ya kita semacam KTI deh, semacam literasi dan sebagainya kayak gitu. Jadinya pengalaman dan kemampuan nulis juga sangat berguna di situ. Itu lalu di tingkat fakultas juga ada presentasinya. Presentasi ya kecil-kecilan lah, nggak sebesar di universitas, tapi ada presentasinya juga. Dan nanti diumumin di tingkat fakultas juara 1, 2, dan 3-nya. Lalu yang juara 1 itu lanjut lagi ke tingkat universitas. Di tingkat universitas kita ngirimin berkas yang sama kayak di fakultas kemarin, ya list prestasi, CV, gagasan kreatif. Dan yang berbeda adalah saat hari H lombanya itu kita presentasi gagasan kreatif yang kita udah buat di tingkat fakultas, itu kita presentasikan ulang dan ada sesi tanya jawabnya oleh juri dari berbagai fakultas di Unram. Jadinya fakultas teknik, pertanian, dan lain-lain itu ikut dalam sesi tanya jawab terkait gagasan kreatif kita. Jadinya dengan harapan bahwa kita tuh nggak hanya mengetahui atau menguasai gagasan kreatif kita dari bidang asal kita aja, tapi kita bisa merelatekan gagasan kreatif kita ke banyak fakultas itu. Itu sih. Dari sana baru diproses terus pengumuman. Iya. Apa aja tuh Kak berkas-berkas yang perlu kita persiapkan? Untuk berkas-berkasnya pasti sertifikat bukti semua yang kita list di CV-nya, terus gagasan kreatif, terus CV kita sendiri dari mulai pengalaman organisasi, lalu riwayat sekolah TK sampai kuliah, dan CV biasalah. Lalu ada juga apa namanya? Ini apa, surat rekomendasi. Kalau kita di tingkat universitas itu ada surat rekomendasi dari fakultas, harus ada. Tapi itu sebenarnya sudah include saat pengumuman tingkat fakultas. Begitu. Oke, baik. Oke, lanjut. Oke, sekarang ke tips-tips. Mungkin teman-teman pendengar itu ingin tahu mungkin dari Kak Abi sebagai juara 1 ada tips-tips nggak untuk mengikuti Mawapres ini? Tips-tipsnya adalah yang pertama pasti kalau tips-tipsnya sebenarnya jauh-jauh hari sebelum hari Mawapres ya, karena yang berkontribusi secara signifikan adalah pengalaman tadi. Ya? Kalau tips-tipsnya adalah kalau ada kesempatan gas aja. Ya, betul. Jangan terlalu pikir panjang kalau emang nggak ada banyak ruginya pada kita. Terus tips-tipsnya adalah yang penting itu simpan sertifikat yang kita. Soalnya jujur kemarin aku di list itu ada beberapa sertifikat yang hilang, jadi nggak kehitung. Oh no, nah jadi itu salah satu tips ya, simpan sertifikat ya teman-teman. Simpan dengan baik. Oke, lanjut. Mungkin dari kegiatan Mawapres kemarin ada mungkin momen atau cerita menarik yang ingin Kakak share, Kak? Ada apa gitu kejadian lucu? Cerita menariknya adalah di tingkat fakultas itu aku baru nyiapin presentasi dan gagasan kreatif itu H-3 dari deadline. Karena jujur pada tingkat fakultas itu ada sedikit kurang jelasan pada mekanismenya. Jadinya aku baru tahu bahwa disuruh buat gagasan kreatif itu H-3. Wow. Jadinya aku baru buat H-3 dan ya cukup menantang ya. Cukup seru sih. Oh wow. Itu di tingkat fakultas. Kalau tingkat universitas, momen lucunya adalah aku pas H-1 ini sebenarnya agak kurang tahu fakta ini ya, karena pas H-1 presentasi, pas H-1 hari lomba itu aku baru tahu fakta bahwa FK Fakultas Kedokteran itu 3 tahun ke belakang itu langganan 3 besar tingkat universitas.
Wah, Jadinya agak beban pressure. gitu, pressure gitu, karena tahun lalu itu ada Kak Rana Amalia atau Kak Emma Mhm. dari angkatan 2017 PSBB. Tahun sebelumnya lagi ada Kak Sultan dari angkatan 2016. Tahun sebelumnya lagi ada Kak Azhar dari angkatan 2016 juga. Itu terus menerus tiga besar, ada juara 2, juara 3, juara 2, juara 3, juara 3. Jadi kayak pressure-nya itu loh. Oh, iya ya. Wow, nice. Selanjutnya, oke, sampai mungkin di akhir percakapan pada siang hari ini, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman pendengar yang ingin ikut Mawapres dari Kak Abi. Yang ingin ikut Mawapres, kalau dari aku pesanku pribadi, Mawapres itu salah satu cara kita untuk, kalau dari aku, pembuktian pada diri sendiri bahwa kita itu bisa kalau kita mau. Jadinya dan hal-hal yang menghalangi itu sebenarnya kebanyakan dari diri kita, Oh iya, mager, betul. terus nggak mau, takut, terutama takut sih, karena banyak banget teman-temanku dan dari circle juga yang terhalang karena takut mau ikut lomba, nggak berani karena belum pernah. Kadang banget tuh, aduh nggak pernah buat ini, ikut nggak mau, nggak jadi ikut lomba karena ya, tapi ya kalau kita belum pernah ya kapan selesainya. Iya. Jadinya ya mungkin dari ada beberapa orang yang tahu hashtagku, itu hashtag mulai aja dulu. Iya. Jadinya ya gas aja dulu gitu, nggak usah takut apa-apa, dan selama nggak ada ruginya ya gas aja gitu loh. Paling ya ruginya waktu tidur ya, ya. Kalau kita capek ya pasti, tapi ya Tapi worth. worth it banget sih. Dan walaupun nggak menang, at least kita udah ngerasain gimana prosesnya, dan kita bisa menghargai bahwa orang-orang yang di atas sana itu bagus, dan kita bisa sadar apa yang kita bisa upgrade dari diri kita. Oke, ingat ya, mulai aja dulu. Betul Mulai Kak? aja. Oke, terima kasih Kak Abi. Mungkin sekian aja percakapan kita pada hari ini ya. Jadi teman-teman ikut aja Mawapres, jangan takut-takut, oke? Oke, jadi saya Meta, Saya Abi, pamit undur diri. Salam salam bahagia. bahagia.